Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Anyway, aku mau ngucapin dulu selamat ya buat kalian yang udah lolos seleksi mandiri dan juga prestasi istimewa Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2021. Tentunya video ini juga bertepatan diupload di tanggal 13 Agustus, di mana hari yang kalian tunggu-tunggu akhirnya terkabul juga, tercapai juga. Buat yang belum lolos, jangan bersedih hati karena masih banyak kesempatan buat kalian dan masih banyak gerbang lain yang bisa kalian buka dan bisa kalian ambil. SM dan prestasi istimewa merupakan jalur terakhir. Berarti jika sudah diumumkan, kalian tahu dong artinya apa? Iya, kita hampir dekat dengan Mokaku UPI atau masa orientasi kampus dan kuliah umum Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Dan gak usah ditanya-tanya lagi, Kak, offline atau online? Sudah pasti online ya. Bandung aja masih PPKM, bahkan diperpanjang seperti itu ya. Meskipun memang aku yakin kalian pada pengennya offline karena melihat keseruan-keseruan tahun sebelumnya ternyata Mokaku itu pecah banget. Tapi nggak apa-apa, karena tahun lalu juga Mokaku online itu nggak kalah pecahnya dengan Mokaku offline di tahun-tahun sebelumnya. Aku juga sudah pernah bercerita di video aku yang sebelum-sebelumnya di tahun lalu tentang keseruan Mokaku offline, jadi tidak perlu aku ceritakan lagi di video kali ini. Nah, di video ini aku akan khusus membahas apa saja sih yang perlu kalian persiapkan terkait Mokaku online. Dan meskipun aku tahu kalian pasti akan berpikir, ngapain sih totalitas, ngapain sih maksimal, toh nggak diperiksa. Kalaupun salah mungkin nggak akan dimarahin atau dapat sanksi yang gimana-gimana. Meskipun menurut aku ya, ketika offline juga, ketika kita salah ya udah gitu, maksudnya kakak-kakaknya tetap baik dan menegur secara halus. Tapi kalau menurut aku, untuk kalian dapat kenangan yang ngena banget meskipun ini online, please lakuin aja secara totalitas akan Mokaku tahun ini tuh offline ya. Karena sebenarnya kalian punya kenangan indah ataupun B aja, itu tergantung persepsi dan persiapan kalian sendiri. Well, kita langsung aja ke persiapan yang pertama sebagai calon mahasiswa baru UPI. Ya masih calon lah ya dibilangnya, karena kan kalian belum resmi menggunakan Jaster Alma Mater UPI. Kalau dulu dikatakan sudah resmi ketika kita sama-sama menggunakan Jaster UPI di gimnasium. Tapi mungkin nanti pemasangan Jaster gak akan ada ya di Mokaku tahun ini. It's okay, gak apa-apa. Yang penting ya ketika kalian udah beres Mokaku, kalian sudah bisa dikatakan resmi menjadi mahasiswa baru UPI 2021. Persiapan yang pertama adalah hafalkan lagu-lagu wajib mahasiswa seperti Totalitas Perjuangan, dan lagu-lagu lain yang akan dicantumkan di sini ataupun di sini. Lalu ada lagu wajib UPI yang harus kalian hafalkan juga seperti himne UPI, March UPI, dan ada dance Mokaku UPI yang mungkin kalian harus hafalkan gerakannya juga, karena setahu aku di tahun lalu waktu Mokaku UPI-nya online itu juga ada sedikit scene atau sedikit cuplikan gerakan dance Mokaku UPI. Mungkin kalian pengen lebih maksimal lagi, nggak apa-apa, hafalin aja biar ketika akang tetehnya joget gitu ya di layar kalian, kalian juga mungkin mau ikut joget di rumah, it's okay. Yang selanjutnya adalah persiapkan atribut atau pakaian yang harus kalian pakai dan juga perintilan-perintilan yang mungkin harus dipersiapkan atau dibawa nanti saat Mokaku online. Aku kurang tahu ya dan belum ada pengumuman resminya juga dari akun Mokaku UPI, tapi kalau untuk pakaian aku rasa sih udah fix itu ya, karena dari tahun ke tahun pasti selalu itu. Untuk yang perempuan itu menggunakan kemeja putih, rok hitam, kalau bisa sih rok hitamnya tidak span, tapi kayaknya kalau online sih nggak apa-apa ya. Dulu nggak boleh pakai span itu kenapa? Karena kita kan ada adegan lagi ya. Pokoknya ada dimana kita disuruh lari atau berjalan cepat. Nah takutnya kalau pakai span itu kan akan menyulitkan pergerakan kita. Nah kalau online kan nggak ada apa-apa, maksudnya kita cuma stay di tempat statis, diam gitu ya. Jadi katanya sih boleh-boleh aja pakai rok spannya, mungkin sepunyanya kalian aja, nggak harus ngoyo beli. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli kemeja dan roknya, aku udah siapin linknya di description box. Aku sampai survei di Shopee mana aja sih all shop yang menjual perlengkapan ospek termurah dan terjangkau untuk kalian beli, yang pastinya star seller. Buat kalian yang masih punya seragam SMA, itu pakai aja, tinggal logonya dicopot ke tukang jahit atau dicopot sendiri, udah ada jadi putih bersih lagi kan. Nah tapi kalau kalian yang belum punya, aku saranin kalian beli baju yang bahannya itu halus, jadi enak dan gak gerah gitu loh. Nah aku udah taruh linknya di Shopee, bahannya mouse crepe, jadi dia itu emang agak sedikit nerawang, tapi menurut aku it's okay karena memang putih hampir gak ada ya yang gak nerawang. Nah kenapa harus bahan mouse crepe? Karena dia itu gak gampang kusut dan juga mengikuti bentuk tubuh kita gitu loh, jadi nggak kaku.
ya seluas ini. Kalian bisa cek sendiri nanti di linknya, klik aja. Kalau kalian mau beli yang lain juga it's okay. Yang kedua adalah rok ya untuk wanita. Ini masih untuk wanita, untuk pria jangan salah. Disuruh pakai rok? Enggak, ini buat yang wanita. Ya buat yang wanita atau perempuan, bawahannya itu adalah rok. Nah kalau bisa sih menurut aku sekalian aja lah kalian beli yang line A. Kenapa? Takutnya nanti kalian bakal mengalami yang namanya ospek offline, mungkin ospek jurusan atau ospek-ospek lainnya atau apapun itu masih bisa dipakai dan jalannya enak. Karena aku pribadi juga nggak terlalu suka ya rok yang span, agak susah jalan, bikin lama dan agak gerah aja gitu rasanya. Nah line A itu seperti ini, jadi dia lebar tapi nggak lebar banget yang lebar kayak rok apa sih, rok yang ngembang gitu, enggak gitu. Ini memudahkan pergerakan kalian tapi tetap formal seperti itu. Di tahun aku untuk perempuan atau wanita itu bajunya masih wajib dimasukkan, tapi ternyata setelah tahun aku, setelah tahun 2017 kalau nggak salah, 2017, 2018, 2019 itu untuk perempuan harus dikeluarkan agar tidak menceplak. Nah makanya dulu kalau angkatan aku sih harus ada lubang sabuknya. Untuk yang perempuan, kalau aku lihat di akun BEM Prema UPI-nya itu juga tidak ada harus pakai sabuk gitu ya. Jadi yang kalian beli atau yang nanti kalian pakai cukup kerudung jika kalian muslimah. Lalu juga tadi pakaian berwarna putih, kemeja begitu ya. Sebenarnya kayaknya bebas sih, mau putihnya itu putih bersih, mau putih gading, it's okay, nggak terlalu kelihatan juga. Terus juga rok yang nyaman untuk kalian pakai selama berjam-jam di depan laptop atau komputer atau HP kalian nanti, seperti itu. Nah untuk kerudungnya itu seperti apa? Kalau di tahun aku itu tidak boleh kerudung yang geblus ya, jadi harus kerudung yang seperti ini. Nah aku juga sudah sertakan linknya. Kalau kalian pengen kerudung yang kayak aku gini, nggak terlalu persis juga sih, tapi kayaknya bahannya mirip-mirip, jadi dia itu sekali dipakai langsung tegak, pas banget ya untuk kalian yang selalu pengen on point atau kayaknya ribet banget sama kerudung. Ini tuh sekali pakai langsung ya udah gini, tanpa harus ditiup-tiup yang dia udah langsung berdiri gitu. Nggak terlalu tebal tapi juga nggak tipis, jadi semi-semi Paris tapi dia syar'i lah ya, jadi nggak kelihatan rambut kalian seperti itu. Klik aja linknya, ini cuma 9 ribuan aja, jadi kalian bebas mau beli berapapun itu. Oke, lanjut untuk pakaian pria. Nah pakaian pria ini lumayan ya, atributnya lebih banyak daripada yang perempuan. Selain kemeja dan juga celana bahan, tentunya ingat ya, walaupun celana hitam tapi bukan berarti jeans, tapi celana hitamnya itu celana bahan, you know lah ya, celana yang buat kantor seperti itu. Nah untuk pria diwajibkan memakai sabuk. Kenapa wajib memakai sabuk? Ya karena pakaian kalian nanti dimasukkan, kalau tidak pakai sabuk nggak rapi begitu ya. Nah terus ini dari tahun ke tahun ya, biasanya suka aja ada yang memperdebatkan, kak kancingnya, kancing bajunya itu harus warna apa? Apakah bening atau hitam? Nah sejauh yang aku lihat itu kebanyakan orang-orang pakainya adalah kemeja berkancing bening atau berkancing putih supaya tidak terlalu mencolok seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak masalah juga ya kalau kancingnya beda warna sendiri, cuma ya untuk cari aman pakai aja yang warna putih kancingnya atau warna bening ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang begitu. Lalu yang selanjutnya adalah dasi. Nah aku juga sudah menemukan dasi yang super murah, cuma 6.000 atau 9.000, lupa banget, tapi nanti pastinya aku cantumkan gambarnya di sini. Kalian beli aja lah ya nanti di Shopee begitu, karena murah. Buat ospek tuh ya kita harus menghemat pengeluaran ya, nggak usah beli yang wah semuanya dibeli yang dengan harga fantastis. Karena nanti saat kita kuliah juga masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang lebih urgent. Rambut, kak, aku emang harus dibotakin ya yang cowok? Aku emang nggak boleh ngecat rambut? Aku emang nggak boleh bla 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 bla? Ini pasti udah jadi ketakutan utama para kaum lelaki gitu ya, karena kayaknya tanpa rambut itu kegantengannya jadi mungkin merasa berkurang atau bagaimana. Tapi menurut aku it's okay, botak is glowing, it's okay gitu ya. Jadi kalian jangan minder, jangan merasa terbebani dengan kalian harus nanti dibotakin gitu ya. Karena nih, setahu aku yang dibotakin, wajib dibotakin itu adalah jurusan yang ada di Fakultas FPOK atau Olahraga dan Kesehatan. Lalu yang kedua adalah mahasiswa yang di jurusan teknik atau Fakultas Pendidikan Teknologi dan aduh kayaknya aku lupa sumpah, pokoknya di FPTK ya, seperti itu. FPTK, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan begitu. Nah tapi seingat aku ya, yang FPTK itu tidak se-ekstrim FPOK yang benar-benar harus pelontos. Seingat aku kalau yang FPTK itu dia masih boleh lah 1 cm, rambutnya ada 1 cm itu it's okay, yang penting rapih begitu. Nah untuk fakultas-fakultas lain, terutama fakultas aku sendiri FPMIPA, yang penting itu rapi. Dan ya poni itu kalau bisa digimanain dulu lah ya, dirapihin aja supaya tidak mengganggu wajah kalian. Kalau poninya ke depan kan nanti pas di kamera gelap gitu ya, cahaya tidak bisa masuk gitu, sehingga nanti peluang untuk dapat gebetannya juga berkurang. Nah itu ya, mikirnya kesana jauh, harus visioner ya. Makanya itu sing rapi, sing glowing, meskipun online pakai parfum ya, pakai jampi-jampi, siapa tahu nanti ada yang nyantol gitu kan ya.
Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa konfirmasi dan tanyakan langsung ke kakak tingkat jurusan kalian supaya kalian bisa bersiap-siap dari sekarang ya, tidak kaget dan nggak terlalu taunya tuh hamin berapa mukaku terus kalian baru OTW cukur atau kayak gimana begitu. Karena takutnya pas online dan offline itu berbeda peraturannya, atau mungkin dari peraturan yang tahun lalu dengan tahun yang sekarang juga berbeda. Jadi segala sesuatu yang kalian dapat atau kalian bingung itu nggak apa-apa, tanya aja ke cutting ya. Karena itulah gunanya kakak tingkat, untuk memberikan informasi yang jelas seputar ospek jurusan kalian dan juga informasi seputar mukaku. Karena pastinya mukaku itu adalah berjam-jam, pastikan kalian punya spot di rumah kalian yang tempatnya itu PW dan sinyalnya bagus gitu, nggak terlalu menyebalkan ya sinyalnya luplep gitu, karena lebar atau sayang banget ketika kalian ini mukaku nih, maksudnya sekali seumur hidup terus kalian nggak dapat momen yang greget karena sinyal atau karena kalian tidak bisa menikmati karena pegel cangkeng, pegel apa gitu ya. Jadi pastikan kalian ada di tempat yang PW, atau kalau menurut aku sih pakai meja belajar aja, terus laptop atau HP gitu, atau pakai tripod supaya kalian bisa ganti-ganti tempat sesuai yang kalian mau. Misal kalian udah pegel di tempat A, kalian bisa pindah ke tempat yang lain ya. Catat materi-materi yang penting, jangan sampai kalian melewatkan mukaku yang dilaksanakan selama 4 hari itu lewat begitu aja tanpa kalian mendapatkan apapun. I know pasti ngantuk, lelah, apa gitu, tapi itu saat itu aja gitu. Tapi penyesalan itu akan datang nanti di akhir-akhir, kenapa ya aku nggak gini, kenapa ya aku nggak gini. Akibatnya karena aku nggak ngapa-ngapain di mukaku, aku jadi nggak bisa mendapatkan kesan yang baik pas di mukaku gitu. Jadi meskipun capek, please maksimalin aja kalau menurut aku ya. Catat materi-materi yang penting, biasanya di situ akan ada pemateri-pemateri yang menginspirasi, seperti dulu ngundang menteri, terus ada ngundang ustadz juga, ngundang mahasiswa berprestasi. Aku belum tahu tahun ini mengundang siapa, yang jelas catat aja. Karena biasanya banyak sekali tips berprestasi itu seperti apa, terus tips beasiswa bagaimana, tips kuliah ke luar negeri itu seperti apa, dan lain-lain. Kedua dan terakhir adalah catat UKM yang menurut kalian menarik. Dulu di tahun 2016 aku seperti itu. Jadi ada beberapa UKM, sebenarnya cuma satu sih yang menarik waktu itu bagi aku. Nggak ada beberapa ding. Tapi yang berhasil dan ternyata aku banget gitu, ternyata cuma satu, itu SK Radio. Nah kenapa aku bisa yakin banget sama SK Radio ya, karena dari mokaku UPI itu, dari pas aku maba, aku benar-benar mikirin kalau aku masuk SK itu kedepannya aku bakal belajar apa aja. Yang kedua, aku bakal jadi apa ya di SK Radio. Nah waktu itu kenapa, ini sedikit cerita ya, kenapa sih aku ikut SK. Dulu MC mokakunya itu adalah anak SK 2 orang. Nah terus mereka cerita katanya kalau ikut SK itu kemungkinan besar akan jadi MC mokaku. Bukan jalur dalam tapi tetap diseleksi, cuma kan SK Radio itu belajar public speaking, sehingga kita pasti bakal lebih unggul ketika nanti diseleksi seputar public speakingnya. Dan ternyata benar, di tahun 2018 aku berhasil menjadi MC terpilih mokaku UPI 2018. Sebisa mungkin please jangan ikut UKM karena banyak teman kamu yang ikut. Dulu ada teman-teman aku itu pada ngajak ikut suatu UKM, aku masih ingat UKM-nya apa tapi aku gak mau nyebutin. Tapi aku sadar kalau aku masuk situ aku bener-bener gak ada passion apapun dan gak ada yang bisa aku kembangkan di sana karena aku gak punya basicnya gitu. Takutnya aku malah malu-maluin diri sendiri, dan aku pengennya aku masuk UKM yang bener-bener aku yakin meskipun aku nol tapi aku bisa ngejarnya gitu loh. Ya udah, walaupun waktu itu aku sendiri masuk SK Radio, ada sih beberapa temen aku, cuma aku telat masuknya. Mereka masuk di 2016, aku baru masuk di 2017. Ya aku sendiri doang kan. Aku nggak apa-apa sih, aku enjoy aja, malah karena itu berdasarkan keputusan aku sangat menikmati proses-proses belajar di SK Radio sebagai public speaker dan juga announcer. Terakhir sebelum aku tutup, kan nanti kalian pasti akan punya grup ospek ya, maksudnya ketika nanti mokaku itu biasanya ada sektor-sektor. Dulu aku namanya sektor Architia. Nah ini masih aku simpan, Architia kelompok 38 ya. Terus di sini harus nulis nama panggilan, jurusan, dan juga motivasi. Ada logo UPI dan juga foto formal. Sebenarnya di sini ada talinya, cuma udah copot ya. Ya udah copot pasti, karena ini di tahun 2016. Terus di bawahnya ada informasi lengkap lagi seputar nama, terus juga name kita, jurusan apa, tempat tanggal lahir, terus hobi, cita-cita, dan ini ada catatan kesalahan. Misalkan kita membuat kesalahan di hari pertama, nanti kakaknya akan ngechecklist gitu, tapi alhamdulillah aku tidak ada kesalahan sama sekali selama 4 hari mokaku. Nah kalau nggak salah nanti saat mokaku itu akan ada 4-6 sektor dicampur. Aku kasih contoh aja ya, sektor Architia itu terdiri dari jurusan pendidikan matematika, psikologi, jurusan ilmu komputer, ilmu komunikasi, pokoknya dari setiap fakultas itu ada. Jadi di blend, supaya apa ya, supaya kalian punya relasi selain dari jurusan kalian sendiri. Biar rame banget kan mokaku. Itu udah bener-bener difasilitasin supaya kalian relasinya itu luas. Jadi sayang banget ketika nanti kalian masuk grup gitu ya, misalkan grup Architia, kalian ketemu dari jurusan-jurusan lain, terus kalian diem aja dan sama sekali nggak berusaha untuk mencari teman baru. Duh, sayang.
Kenapa aku bisa bilang sayang? Karena di ospek itu ya, di waktunya ospek atau mokaku, biasanya semangat orang-orang untuk bersosialisasi dan kenalan itu masih sangat tinggi. Sehingga kemungkinan besar kamu tuh bakal lebih mudah mencari teman dibanding nanti ketika kamu udah semester 2, 3, 4 itu akan lebih susah lagi. Karena orang-orang fokusnya udah bukan untuk mencari teman lagi. Ya, masih ada sih beberapa, cuma bukan fokus utamanya gitu. Jadi please manfaatin aja, nggak usah mikir aduh takut disangka SKSD, aduh takut disangka sok hits atau gimana gitu ya, caper. Nggak usah berpikiran seperti itu. Orang yang berani memulai itu adalah orang yang hebat. Dan siapa sih orang yang nggak mau diajak kenalan, atau siapa sih orang yang nggak mau diajak berteman kalau kita bisa menjadi teman yang baik, ya kan? Tapi kak, aku nggak punya topik untuk memulai pembicaraan. Nah, kalian bisa mulai, misalkan kalian udah selesai tugasnya duluan. Mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian, atau mungkin SKSD aja nanya, ada yang masih belum ngerti atau enggak, ada yang perlu aku bantu atau enggak. Dulu aku juga seperti itu, dan alhasil, alhamdulillah aku ada beberapa teman dari luar jurusan yang masih awet lah sampai sekarang, walaupun nggak terlalu intens ya, namanya juga beda jurusan, tapi masih berhubungan baik. Ini tuh kalau menurut aku kasusnya sama aja kayak kita mau upload snapgram tapi kita mikir ulang berkali-kali karena takut dijulitin orang lain, takut disangka apa, pamer lah, apalah. Sebenarnya itu semua cuma ada di pikiran kalian. Orang lain mau bodo amat, mau kayak gimana, udah pada ngurus diri sendiri begitu ya. Jadi lakukan apa yang menurut kalian baik dan bagus juga untuk pertumbuhan sosialisasi kalian selama di perkuliahan. Tips lain dari aku adalah saat nanti mokaku, kalian siapin kayak air minum atau cemilan di samping kalian biar kalian nggak bolak-balik kalau lapar. Jadi tinggal off cam sebentar makan gitu ya, minum. Terus juga siapin koyo atau apapun itu yang bisa ngehandle kepegalan kalian nanti supaya kalian tetap nyaman selama masa orientasi dan kuliah umum Universitas Pendidikan Indonesia. Well, sekian aja video aku hari ini, semoga bermanfaat dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Ospek itu jangan terlalu dibawa overthinking karena nggak akan ada yang marahin kalian. Mungkin kasus-kasus yang dulu, yang kampus lain ya, bukan UPI, ada yang marahin adik tingkatnya lalala ye. Percaya sama aku, di UPI nggak ada yang kayak gitu. UPI itu orangnya ramah, ya kayak orang Sunda yang kalian tahu aja biasanya seperti apa. Ramah, someah, lemah, lembut gitu ya. Jadi it's okay, yang penting kalian persiapkan semaksimal mungkin, jaga terus semangatnya, jangan sampai tumbang di hari H. See you on the next video, bye-bye, assalamualaikum.